Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Husin dengan NPM 1951030392 dari kelas akuntansi syariah D semester 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal kasus dan juga pembahasan mengenai laporan keuangan konsolidasi dan juga transaksi istimewa, persediaan hulu dan hilir untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Selanjutnya kita akan membahas soal kasus yang pertama. Pada tanggal 1 Desember 2030 PT Raya Sentosa telah mengakuisisi 82% saham kepemilikan PT Kelapa Muda senilai 984.000 dan kepentingan non pengendali 216.000. Pada saat itu nilai buku PT Maju Jaya yaitu 700.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku dari gedung tanah dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Peralatan 150.000, sisa umur ekonomi 8 tahun, yang tanah 100.000, gedung 170.000 dengan sisa umur ekonomi 5 tahun, goodwill 80.000 dengan selisih akhir 500.000. Dan selama tahun 2030 PT Raya Sentosa telah berhasil memperoleh laba sebesar 250.000 sehingga membagikan dividen tunai 120.000. Berikut ini neraca saldo PT Raya Sentosa dan PT Maju Jaya per 31 Desember. Neraca saldo terdapat dua kolom yang akan ditanyakan atau dibahas. Yang pertama, pada neraca saldo PT Raya Sentosa. Pada bagian investasi entitas anak, berapa kira-kira investasi entitas anak PT Raya Sentosa? Itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Selanjutnya ada pertanyaan di bagian kredit, yakni penghasilan dari entitas anak. Kita akan mengetahui lebih lanjut sebenarnya bagaimana cara menghitung dan mencari dan juga berapa sebenarnya penghasilan dari entitas anak di neraca saldo PT Raya Sentosa. Dan saya juga telah mempersiapkan data transaksi jual beli persediaan antara induk dan juga anak, yakni terdiri dari transaksi persediaan antara induk dan anak, antara transaksi hulu dan hilir, sebagai berikut, yaitu transaksi hulu ada pendapatan dengan jumlah 280.000, realisasi 165.000, dan yang tersimpan sebesar 115.000. Ada BPP 160.000, realisasi 65.000, tersimpan 95.000, keuntungan dengan jumlah 120.000, realisasi 100.000, dan tersimpan 20.000. Transaksi hilir pendapatan 100 dengan jumlah 185.000, realisasi 110.000, dan yang tersimpan 85.000. Begitupun seterusnya. Adapun yang diminta, yang pertama, berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Raya Sentosa per 31 Desember 2030? Yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Maju Jaya per 31 Desember 2030? Yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Dan yang keempat, buatlah laporan keuangan konsolidasi dengan transaksi istimewa. Teman-teman, kita langsung saja dalam pokok pembahasan dikarenakan saya hanya menggunakan handphone Android. Baiklah, saya sudah mempersiapkan neraca saldo untuk memperingkas video pembahasan kali ini ya teman-teman. Sama seperti soal, terdapat dua tanda tanya dalam neraca saldo pada PT Raya Sentosa. Baiklah, kita akan mencari yang pertama kali adalah tabel diferensial. Terlebih dahulu untuk menentukan berapa persen sisa amortisasi kepemilikan bagi PT induk maupun non pengendali. Baiklah, pada tabel diferensi yang sudah saya tuliskan, selisih masing-masing aktiva tetap yang pertama ada peralatan selisihnya sebesar 150.000 dan alokasi selisihnya ada dua. Yang pertama
82% untuk PT Induk atau PT Raya Sentosa. Yang kedua untuk PT non pengendali yaitu 18%. Baiklah, cara menghitungnya kita hanya perlu mengalihkan selisih dari 150.000 dikali dengan persentase kepemilikan sama dengan dari PT Induk hasilnya 123.000 dan lakukan seterusnya sampai dengan goodwill. Jadi ini cukup ribet teman-teman ya, karena kita hanya menggunakan handphone Android. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Sama dengan dikali sama dengan salah teman-teman. Sama dengan lakukan itu di tabel berikutnya teman-teman, yaitu selisih dikali Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut lagi pembahasannya. Dikali dengan 4% sama dengan lakukan itu berulang ya teman-teman.
dikali sama dengan selanjutnya ada kolom sisa umur ekonomi. Yang pertama dari kolom aktiva peralatan, di mana sisa umur ekonomi 8 tahun. Selanjutnya kita cari berapa amortisasi selisihnya. Langsung saja selisihnya didapat dari selisih sama dengan dibagi dengan sisa umur ya teman-teman. Jadi ketemulah hasilnya. Selanjutnya tanah tidak ada umur ekonominya. Selanjutnya gedung ternyata ada 5 tahun ya teman-teman. Jadi kita cari dulu. Sama dengan kali dibagi dengan sisa umur ekonomi. Oke baik teman-teman, kita langsung aja cari, yaitu sama dengan selisih dibagi sisa umur. Ketemu hasilnya teman-teman. Jadi untuk goodwill itu kosong ya teman-teman. Selanjutnya pada kepemilikan masih seperti alokasi selisih ya teman-teman, yaitu 82% dan 18%. Langsung saja kita hitung. Mungkin kita akan mengalihkan amortisasi selisih dengan alokasi kepemilikan yang ada. Karena tidak ada, kita langsung ke peralatan dan selanjutnya sama seperti sebelumnya, sama dengan kali dan selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Sama dengan kali sama dengan kali selanjutnya kita jumlahkan peralatan dan gudang sama dengan sum dalam kurung sama dengan selanjutnya total diferensial
sum dalam kurung selanjutnya total diferensial. Kita hanya perlu mengalihkan total selisih dengan persentase selesai. Selisih dari sama dengan lakukan seterusnya teman-teman. Setelah selesai, kita akan masuk ke perhitungan laba. Selanjutnya, untuk tahu saldo awal, kita bisa melihat kembali di soal ya teman-teman, sebesar Rp984.000 dan non pengendali sebesar Rp216.000 dan laba dibagikan sebesar Rp119.445 dan non pengendali sebesar Rp42.085 dan dividen Rp98.400 dan non pengendali Rp21.600 dan untuk jumlah saldo investasi per 31 Desember 2025 yaitu ini teman-teman, sama dengan sum dalam kurung sorot dari saldo awal sampai dengan dividen teman-teman. Terus begitupun dengan yang non pengendali teman-teman. Selanjutnya, untuk mengecek saldo investasi yang telah kita cari, ekuitas ini didapatkan dari nilai buku dikali nilai wajar. Diferensial diambil dari tabel diferensi sebesar Rp410.000 dan non pengendali Rp90.000 dan labanya sebesar Rp119.000 dan non pengendalinya sebesar Rp42.805. Selanjutnya, dividen sebesar Rp60.000 untuk induk dan Rp20.000 untuk pengendali. Dan mari kita cek apakah saldo investasinya adalah 0. Jadi saldo dari entitas anak adalah 1,000 1,005 dan hasilnya sudah balance ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengeliminasi yang pertama, eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku ya teman-teman. Yaitu ada saham biasa, agio saham, saldo laba. Itu laba ditahan PT Investasi, PT Maju Jaya, kepentingan non pengendali. Ini diambil dari neraca saldo PT Maju Jaya, yaitu sebesar 180.000, 120.000 dan 400.000. Selanjutnya, berapa investasi PT Makmur Abadi? Jika hitung ya teman-teman, jumlah nilai kali 82%. Jumlah nilai dikali 80% dikali 82%.
20% sama dengan hasilnya 574.000 ya teman-teman. Dan kepentingan pengendali dikali 18% dengan hasil 126.000 ya teman-teman. Dan selanjutnya eliminasi saldo investasi efek diferensial. Itu didapat dari gedung, tanah, peralatan, goodwill. Yang didapatkan dari investasi PT Maju Jaya sebesar 150.000, 100.000, 170.000 dan 80.000. Untuk mendapatkan investasi, hitung ya teman-teman, jumlahnya nilai kali 82, jumlah nilai dikali 82%, hasilnya 410.000 ya teman-teman. Dan jumlah nilai dikali 18%, hasilnya 90.000 ya teman-teman. Selanjutnya, penyesuaian terhadap beban penyusutan akibat adanya efek diferensial. Yaitu ada beban penyusutan peralatan dan beban penyusutan gedung, yaitu 18.750 rupiah dan 34.000 rupiah. Selanjutnya, akumulasi penyusutan kendaraan didapat dari yang kita buat tadi teman-teman. Selanjutnya yang kita buat tadi ya teman-teman. Selanjutnya eliminasi saldo investasi atas pengakuan atas laba dari pengakuan entitas anak. Yang selanjutnya eliminasi saldo investasi atas dividen entitas anak, itu ada laba atas PT anak ya dengan hasil 119.445 rupiah. Dan pendapatan non pengendali sebesar 42.805 rupiah didapat dari atas laba dari pengakuan entitas anak ya teman-teman. Selanjutnya eliminasi saldo investasi atas dividen kepemilikan, yaitu 80% dikali kepemilikan masing-masing ya teman-teman. Eliminasi transaksi persediaan hulu, eliminasi transaksi yang telah direalisasikan dan itu dari hulu ya teman-teman. Ada pendapatan penjualan sebesar 165.000 dan beban pokok penjualan yaitu 165.000. Selanjutnya ada hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Ada pendapatan penjualan, beban pokok penjualan, dan persediaan teman-teman. Itu semua diambil dari transaksi hulu teman-teman. Dan selanjutnya eliminasi transaksi persediaan hilir, eliminasi transaksi yang telah direalisasikan dan itu dari hilir ya teman-teman. Yaitu ada pendapatan penjualan, beban pokok penjualan sebesar 90.200 ya teman-teman. Dan sini juga 90.200. Hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, yaitu ada pendapatan penjualan, beban pokok penjualan, persediaan, itu semua didapat dari transaksi hilir ya teman-teman. Untuk mencari total
Dan selanjutnya untuk mencari total dari transaksi eliminasi, itu dari total transaksi yang ada di eliminasi teman-teman, yang di kredit maupun yang debit. Selanjutnya setelah menjurnal eliminasi, maka kita membuat worksheet ya teman-teman, untuk mempermudah membuat laporan keuangan. Baiklah teman-teman, saya akan mengenalkan beberapa akun dari transaksi jurnal eliminasi seperti persediaan, akumulasi penyusutan, akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan gedung, pendapatan penjualan, dan penghasilan dari entitas anak. Dan nominal-nominal yang harus dimasukkan karena adanya jurnal eliminasi. Dan saya sudah mencari yang balance dan yang tidak balance ya teman-teman. Yang terakhir yakni menyusun laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Kita lihat teman-teman di worksheetnya berapa. Ya, yang pertama ada pendapatan jasa, yaitu sebesar 1.460.000. Terus yang ada pendapatan penjualan 455.200, ada beban pokok penjualan 259.800, laba kotor dan jumlah laba kotor yaitu sebesar 745.000, dikurangi beban penyusutan sebesar 312.750. Jadi laba bersih konsolidasi yaitu sebesar 432.250. Didistribusikan ke pendapatan non pengendali sebesar 42.805 rupiah. Jadi total laba bersih entitas pengendali yaitu sebesar 389.445. Oke, kita lanjutkan teman-teman, laporan perubahan modal. Kita ambil dari worksheet ya teman-teman, yaitu ada saham biasa, hagio saham, terus saldo laba tahun 2030, dividen tahun 2020, dan saldo laba per 31 Desember 2030, yaitu saham biasa sebesar 550.000 di kredit ya teman-teman, hagio saham sebesar 750.000 di debit ya teman-teman, dan laba tahun 2030 sebesar 389.445 rupiah ya teman-teman. Dividen sebesar 130.000 ya teman-teman. Saldo laba per 31 Desember sebesar 1.9.445 rupiah ya teman-teman. Dan kita jumlahkan ya teman-teman. Selanjutnya kepentingan pengendali. Yaitu sebesar 1.679.000 ya teman-teman. Kita ambil dari, kita jumlahkan ya teman-teman. Dari ini 540.000, 130.000 sampai dengan 1.009.445 rupiah. Jadi kepentingan non pengendali juga teman-teman di bawahnya, yaitu kita jumlahkan saja. Jadi modal per 31 Desember 2030 sebesar 1.916.650 rupiah. Dan yang terakhir, laporan posisi keuangan ya teman-teman, ada akun kas, ada piutang usaha, persediaan, total aset lancar. Untuk kas kita ambil dari worksheet ya teman-teman, yaitu sebesar 330, piutang usaha 190, persediaan 155, dan kita totalkan ya teman-teman, yaitu sebesar 675.000. Jadi aset tetap ada peralatan,
ada akumulasi penyusutan peralatan gedung, akumulasi penyusutan gedung tanah, goodwill. Jadi ada peralatan itu sebesar Rp860.000. Ada akumulasi penyusutan peralatan gedung itu ada Rp18.750. Gedung sebesar Rp660.000. Akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp34.000. Dan tanah sebesar Rp590.000. Goodwill sebesar Rp160.000. Dan total aset tetap sebesar Rp2.217.250. Jadi ada di kewajiban hutang usaha sebesar Rp975.000. Kita ambil dari worksheet ya teman-teman, yaitu ada total usahanya ada modal per 31 Desember 2030 ya teman-teman, yaitu sebesar Rp1.916.000. Jadi kita totalkan ya teman-teman, total aset itu mengambil dari total keseluruhan ya teman-teman, yaitu sebesar Rp2.895.000. Kita ambil dari, maaf teman-teman, total aset kita ambil dari total aset lancar ditambah dengan total aset tetap ya sebesar Rp2.852.250. Jadi total liabilitas dan ekuitas itu dari hutang usaha ditambah dengan modal per 31 Desember 2030 ya teman-teman, sebesar Rp2.892.250. Balance ya teman-teman. Mungkin cukup sekian soal kasus dan juga jawaban yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya sendiri dan teman-teman semua, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.